disebut gawai dalam bahasa Indonesia memiliki makna alat elektronik dengan fungsi praktis. Gadget kerap dihubungkan dengan ponsel pintar atau yang biasa kita kenal dengan smartphone. Penggunaan gadget di era digital seperti saat ini membuat gadget menjadi barang penting yang selalu diprioritaskan atau bisa disebut sebagai barang primer. Tak dapat dipungkiri, penggunaan gadget saat ini berkembang pesat. Dari yang awalnya hanya sebagai alat komunikasi, kini gadget berubah menjadi barang penting yang dapat digunakan untuk bekerja, bahkan bisa untuk menghasilkan. Menurut data dari lembaga riset Data.ai, Indonesia menjadi negara dengan peringkat pertama penggunaan gadget terlama. Pada tahun 2021, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 5,4 jam per hari untuk berinteraksi dengan gadgetnya. Angka ini berkembang pesat dari 2 tahun terakhir. Pada 2020, rata-rata pemakaian gadget di Indonesia hanya 5 jam per hari. Sedangkan pada 2019, rata-rata pemakaian gadget di Indonesia hanya 3,9 jam per hari. Namun, Indonesia bukan satu-satunya negara dengan rata-rata pemakaian gadget 5 jam per hari. Negara Brazil dan Korea Selatan merupakan contoh lain dari negara dengan penggunaan gadget tertinggi. Lalu, apakah dampak yang ditimbulkan dari penggunaan gadget terhadap kesehatan? Salah satu dampak paling umum yang dirasakan para pengguna gadget adalah masalah penglihatan. Efek radiasi yang dihasilkan dari penggunaan gadget jangka panjang menyebabkan masalah penglihatan seperti mata kering, kemerahan, penglihatan kabur, bahkan dapat menyebabkan gangguan penglihatan yang serius. Selain masalah penglihatan, dampak dari penggunaan gadget yang berlebihan ialah gangguan pola tidur. Menurut American Optometric Association, cahaya biru dari layar di malam hari dapat menekan aktivitas hormon melatonin yang dapat menyebabkan insomnia atau susah tidur. Salah satu dampak penggunaan gadget yang paling banyak memakan korban ialah kecanduan. Kecanduan atau ketergantungan yang disebabkan oleh penggunaan gadget jangka panjang menyebabkan penderitanya merasa takut atau cemas saat tidak memegang atau menggunakan gadget. Tak hanya itu, para penderita kecanduan gadget juga sulit untuk mengontrol emosi yang menyebabkan mereka mudah marah, bahkan sampai menyakiti diri sendiri ketika dibatasi dalam penggunaan gadget. Dan yang sangat disayangkan ialah banyak dari penderita kecanduan gadget adalah anak-anak. Lalu, apakah faktor yang mempengaruhi munculnya dampak negatif dari penggunaan gadget? Adapun faktor yang mempengaruhi munculnya dampak negatif dari penggunaan gadget ialah penggunaan yang berlebihan. Karena gadget sendiri memiliki pancaran sinar biru yang biasa kita kenal sebagai radiasi. Namun, bagaimanapun penggunaan gadget sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saat ini rata-rata pekerjaan manusia berhubungan langsung dengan gadget. Tak hanya itu, bahkan tugas sekolah para pelajar pun kini banyak membutuhkan gadget dalam pengerjaannya. Apa langkah yang dapat kita ambil sebagai cara untuk meminimalisir pengaruh dari penggunaan gadget? Pertama, memberikan batasan waktu dalam penggunaannya. Berilah batasan waktu dalam penggunaan gadget. Misal dengan memberi batas maksimal 30 menit hingga 1 jam per harinya. Hal ini dapat kamu lakukan dengan menghidupkan reminder atau timer pada gadgetmu masing-masing. Selanjutnya, mematikan gadget 30 menit sebelum tidur. Mematikan gadget 30 menit hingga 1 jam sebelum tidur dapat membantumu untuk memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Terakhir, melakukan rehabilitasi. Bagi penderita kecanduan terhadap gadget dapat melakukan rehabilitasi guna membantu proses penyembuhan, salah satunya membentuk proses pengontrolan emosi dan mental. Sekian penjelasan narasi logika dan hati tentang pengaruh penggunaan gadget pada kesehatan manusia. Saya Sabita Hanifah dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.